Oke ya. Eh, baik. Bisa jelas suara saya ya? Jelas Pak, Sangat jelas. jelas, Pak. Oke, oke. Ini saya sudah mencari tempat yang terbaik yang sudah bisa berkoneksi dengan jaringannya di luar ruangan. Ya. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, mungkin selamat pagi di waktu di Indonesia bagian barat ya. Ya. eh oke. Saya sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang sekitar kurang lebih 40 orang. Saya yakin dan percaya bahwa para peserta yang hadir saat ini adalah orang-orang yang berpikir positif untuk selalu meningkatkan diri, khususnya sebagai guru. Eh, dan sebelum saya lanjut ya, saya ucapkan terima kasih kepada Analog sudah mewadahi diskusi yang sangat bermanfaat ini untuk saling berbagi kemanfaatan. Tema umum yang dipilih pada diskusi kali ini adalah terkait revolusi kurikulum dari masa ke masa. Dan saya uh, memilih satu topik yaitu sekaitan dengan kurikulum dan guru reflektif. Ya, bagaimana kurikulum dan hubungannya seperti apa dengan guru reflektif? Kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Lanjut. Oke, bisa dilanjutkan admin? Oke, Ya. Pak. Ada satu hal menarik dari tema umum kita pada kesempatan ini. Ada satu kata yaitu kata revolusi yang tentu kita sudah sering mendengarkan bersama dikaitkan dengan berbagai kata. Biasanya dikaitkan dengan kata pahlawan, revolusi industri 4.0, revolusi mental, revolusi akhlak, dan hari ini Analog mengaitkannya dengan yang namanya revolusi kurikulum. Tetapi kata apapun yang dikaitkan dengan kata revolusi, maka revolusi itu tetaplah bermakna perubahan, sebuah perubahan. Jadi ada satu hal penting yang tentu mungkin harus kita pahami terkait perubahan, bahwa kita tidak boleh takut dengan perubahan, kita tidak bisa menghindari perubahan, karena ada satu pernyataan dari Heraklitus bahwa satu-satunya yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Apa yang perlu kita lakukan dengan perubahan itu, termasuk perubahan atau revolusi kurikulum, adalah mencoba menyelaraskan diri, mencoba mengadaptasikan diri agar kita mampu menyesuaikan kualitas diri dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan kurikulum apapun yang digunakan di sebuah masa. Ya, itulah perubahan. Semoga uh, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang yang tidak pernah takut dengan perubahan, tetapi selalu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan apapun perubahan yang terjadi. Baik, lanjut. Oke. Sebenarnya gambar yang sedang tampil di hadapan Bapak Ibu masing-masing itu adalah susunan berbagai berbagai versi tentang sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Ada begitu banyak versi. Ada yang mengatakan bahwa sistem pendidikan terbaik di dunia adalah Inggris. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan terbaik di dunia adalah Amerika. Ada yang banyak menyebutkan tentang Finlandia. Tetapi satu hal pasti bahwa saya tidak pernah menemukan pendidikan terbaik di dunia itu Indonesia. Karena ketika kita berbicara tentang pendidikan Indonesia, kita hanya selalu teringat bahwa level literasi, tingkat kemampuan berliterasi peserta didik di Indonesia itu sangat rendah. Ya, tetapi eh, apa yang kemudian bisa dipelajari dalam hal ini, bahwa apa yang kemudian terbaik di dunia, apa yang kurikulum pendidikan yang digunakan di Amerika, kurikulum pendidikan yang digunakan di Inggris, di Finlandia dan sebagainya,
yakin dan percaya belum tentu juga akan menjadi terbaik ketika diterapkan di Indonesia. Maka dari itu kita harus percaya diri dengan apa yang dihasilkan oleh para pemikir-pemikir kita terkait dengan kurikulum yang digunakan sampai saat ini. Mulai dari awal sampai akhir, sampai saat ini. Lanjut. Lanjut, admin. Ya. Kembali lagi pada tema kita pada kesempatan hari ini adalah tentang revolusi kurikulum dari masa ke masa. Kemudian apakah manfaat yang seharusnya kita dapatkan dengan bertatap maya pada kesempatan hari ini? Tentu ketika kita mengulas satu persatu seperti apa ciri khas dari setiap kurikulum itu, maka saya kira kita bisa menemukannya di berbagai referensi, di berbagai media. Ketika kita mengetikkan di Google misalnya, ciri khas atau karakteristik setiap kurikulum kita akan menemukannya. Jadi, supaya diskusi kita pada kesempatan ini lebih bermanfaat, saya ingin lebih menghubungkannya dengan yang namanya reflektif. Mencoba mengeksplorasi pengalaman-pengalaman bermakna, mencoba menggali pengalaman-pengalaman yang berharga. Apakah yang kemudian bisa dipetik dari perubahan-perubahan dari revolusi setiap kurikulum dari masa ke masa. Ada satu hal, ada beberapa kalimat yang mungkin bisa dinyatakan bahwa tidak ada satu kurikulum pun yang tidak baik. Setiap kurikulum itu merupakan kurikulum terbaik di masanya. Bukan dia digantikan hanya karena kurikulum itu tidak baik, tetapi dia sudah tidak sesuai dan berselaras dengan zaman. Maka itulah yang disebut dengan perubahan dan revolusi. Perlu perubahan karena esensi pengetahuan itu dinamis, zaman terus berkembang, maka harus ada yang namanya revolusi kurikulum. Jadi itu yang perlu dipahami bahwa tidak ada satu kurikulum pun yang tidak baik. Semua kurikulum, setiap kurikulum itu merupakan kurikulum terbaik di masanya. Saya yakin dan percaya setiap kurikulum telah menghasilkan orang-orang berkualitas, orang-orang terbaik di masanya. Iya. Namun kita bisa mengatakan juga bahwa tidak ada satupun kurikulum yang sempurna. Selalu ada kekurangan, selalu ada bahan refleksi untuk memperbaiki dan memperbaiki, sehingga kita bisa sampai pada pencapaian atau pola formula kurikulum yang kemudian semakin sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, tentu ada banyak pemateri-pemateri yang akan mengulas secara mendalam, tetapi untuk bagian saya saat ini saya ingin lebih mengaitkannya dengan guru reflektif. Tentu kita akan mengetahui itu di slide-slide selanjutnya. Lanjut. Oke. Saya mencoba lebih memperdalam dan menspesifikkan apa yang kemudian akan saya bahas pada kesempatan ini. Ada 3 hal penting, yaitu kurikulum, yang kedua adalah guru, dan ketiga adalah kata reflektif. Semua kata ini akan kita kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif, seperti misalnya, apa, bagaimana, untuk apa, dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ketika misalnya kita ingin bertanya secara reflektif, apakah itu kurikulum? Bagaimanakah seharusnya kurikulum itu diterapkan? Untuk apakah itu kurikulum? Begitu juga dengan kata-kata yang lain. Kita bisa bertanya, apakah itu guru? Bagaimana seharusnya seorang guru mengajar dan mendidik? Apakah itu reflektif dan sebagainya? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Lanjut. Ya, lanjut admin. Ini mungkin agak delay sedikit. Sudah bisa Pak? Sudah terlihat? Bisa lanjut? Bisa dengar suara saya admin? Bisa Pak? Bisa Pak. Lanjut Pak. Ini apakah slide-nya sudah berubah Pak? Terima.
mungkin agak jaringan Bapak Hairul agak ada kendala lagi. Kita tunggu sebentar. Halo Pak Hairul, apakah bisa mendengar suara kami? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi sempat terlempar keluar lagi dari ruangan Zoom. Tunggu sebentar ya Pak, saya screenkan materi. Ya, halo, bisa mendengarkan suara saya? Terdengar, Pak. Iya, baik. Iya, bisa terdengar. Oke, bisa lanjut Pak. Silakan. Iya. Ya, baik. Mohon maaf Bapak Ibu karena mungkin kelemahan teknis jaringannya. Baik, kita lanjut pada kata kurikulum. Ketika kita apakah itu kurikulum, tentu dengan mudah kita akan menemukan berbagai pendapat dari berbagai ahli, dari berbagai referensi tentang apakah itu kurikulum. Ya, tetapi kita bisa simpulkan bahwa kurikulum itu adalah merupakan seperangkat pengaturan dan rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Tentu kita bisa membayangkan bagaimanakah kemudian sistem pendidikan di negara kita, di Indonesia, seandainya tidak ada yang namanya kurikulum. Itu secara makro. Coba kita bayangkan saja secara spesifik yang ruang yang lebih kecil, kita tentu sebagai seorang guru, sebagai pendidik, kita terbiasa dengan yang namanya istilah keterampilan mengajar, ada keterampilan membuka, kemudian menyampaikan isi dan menutup. Di sana terdapat alokasi waktu, pengantar sekitar 5 menit, kemudian penyampaian isi pembelajaran itu sekitar kurang lebih 45 menit, dan menutup sekitar 5 menit. Itulah sebuah perencanaan. Jadi sebuah perencanaan adalah merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah target, untuk mencapai sebuah tujuan. Begitu juga halnya dalam kurikulum pendidikan. Tanpa kurikulum, maka tidak akan bisa dilakukan sebuah evaluasi dan perkembangan atau kemajuan pendidikan. Iya. Jadi tentu kita bisa memahami bahwa kurikulum merupakan rencana untuk mencapai target. Karena ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa gagal dalam merencanakan itu sama halnya dengan merencanakan kegagalan. Iya. Jadi harus dengan baik merencanakan sebuah aktivitas yang dilakukan. Lalu ketika kurikulum dikaitkan dengan pertanyaan bagaimanakah kurikulum itu diaktualisasikan hari ini? Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau bagaimana? Dari berbagai penelitian, dari berbagai data empiris ditemukan bahwa kebanyakan guru itu hanya mengcopy paste uraian-uraian yang merupakan turunan dari kurikulum, misalnya RPP, silabus, dan sebagainya. Tentu kita bisa mengatakan bahwa sebaik apapun kurikulum, ketika tidak ada kesadaran dari seorang pengajar sebagai elemen penting dalam sistem pendidikan, maka tidak akan pernah maju sebuah pendidikan di negara kita. Seperti itu. Lanjut. Ya. Ketika kita bertanya apakah itu guru, tentu semua tahu bahwa guru adalah sebuah profesi mulia, mengabdi karena cinta dan ketulusan, memenuhi panggilan hati nurani. Tapi definisi ini tak semudah untuk mengaktualisasikan, untuk mengaplikasikan profesi seorang guru. Tidak mudah, karena tidak jarang kita mendengar bahwa seorang guru PNS terkadang mengatakan seperti ini, tanpa mengajar pun gajinya tetap jalan. Dan
dan berbagai perkataan-perkataan lainnya. Jadi untuk memang mengabdikan diri sebagai seorang guru sejati itu tidak semudah mendefinisikan guru itu. Bahwa guru adalah sebuah profesi mulia, mengabdi karena cinta dan ketulusan, memenuhi panggilan hati nurani. Tidak segampang itu. Lanjut. Ya. Kemudian kita akan mencoba lebih memperdalam lagi mengaitkan dengan kata reflektif. Bapak Ibu sekalian, reflektif merupakan sebuah kata yang kaitannya dengan keterampilan berpikir. Biasa disebut dengan reflective thinking. Merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan cara berpikir dan bertindak selanjutnya. Ya, itulah yang disebut berpikir reflektif. Bagaimana seseorang dalam berbagai profesi termasuk profesi guru selalu mengambil pelajaran-pelajaran berharga, selalu mengeksplorasi pengalaman-pengalaman bermakna dari setiap aktivitas yang dilakukan khususnya ketika mengajar. Lanjut. Ya, kata reflektif ini bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah dalam pendekatan humanistik. Dikatakan bahwa refleksi dapat dilihat dengan menggunakan teori yang berpusat pada individu atau person-centered theory. Individu diberikan kebebasan mengeksplorasi pengalaman, perasaan, dan pengetahuannya hingga memperoleh suatu makna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupannya. Begitu juga ketika dikaitkan dengan seorang guru yang mampu merefleksikan pengalamannya. Ya, mudah-mudahan ilmu tentang reflektif ini sedikit banyaknya bisa dipetik oleh Bapak Ibu sekalian setelah setelah pertemuan diskusi ini dan bisa diaktualisasikan dalam pengalaman mengajar nantinya. Lanjut. Oke, ketika dipandang dari pendekatan kognitif, maka reflektif menekankan cara individu memproses informasi, khususnya cara dia mempersepsi dan mengingat, berpikir dan memecahkan masalah yang saling berhubungan, pemahaman seseorang terhadap pengalamannya dan mengaitkannya dengan pengalaman orang lain. Lanjut. Inti berpikir reflektif. Manusia, Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting untuk kemudian dipahami dari berpikir reflektif. Manusia itu memiliki potensi untuk berpikir, bahkan mampu berpikir tentang cara berpikir itu sendiri. Ketika manusia menggunakan waktu untuk melakukan kegiatan refleksi, maka manusia membiarkan dirinya terbiasa pada tingkat kesadaran yang lebih dalam. Filosofi refleksi tersirat dalam pengalaman manusia. Melalui kegiatan refleksi, seseorang akan berorientasi pada pemikiran yang positif dan bermanfaat yang memiliki potensi untuk meningkatkan kehidupan mereka. Ketika ini dikaitkan dengan profesi seorang guru, maka penting bagi seorang guru untuk kemudian mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari berbagai kegiatan atau aktivitas mengajarnya. Saya ingin mengatakan bahwa tugas guru itu mengajar, tetapi pada esensinya, pada hakikatnya dia sedang belajar. Bagi guru yang memahami. Jadi memang guru bertugas untuk mengajar, tetapi setiap saat di saat yang bersamaan mereka juga sedang belajar. Lanjut. Ya, saya ingin mohon maaf dulu ya, mohon maaf kalau sedikit melebihi waktu yang telah ditentukan Bapak Ibu sekalian karena maksimal waktu yang diberikan kepada saya itu 45 menit ya, 30 sampai 45 menit. Mohon maaf jika lebih sedikit begitu. Ketika kita berbicara tentang reflektif, maka ada satu tokoh yang bernama Kuhn yang mengembangkan model pengajaran reflektif. Bagan pengajaran reflektif, dari model pengajaran reflektif ini bisa dilihat pada apa yang tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap manusia, termasuk guru, itu memiliki pengetahuan yang bersumber dari membaca buku mungkin, berbasis teori, dan ada pengetahuan yang berbasis pengalaman. Ketika dikaitkan dengan teori belajar, maka ada dua mazhab besar tentang proses belajar, yaitu secara rasionalisme dan secara empirisme. Itulah yang kemudian berpadu.
bahwa bisa jadi seorang guru sebelum masuk mengajar di dalam ruangan atau di dalam kelas, dia telah membaca buku tentang keterampilan mengajar. Tetapi ketika dia berdiri di depan siswanya, dia akan menemukan pengalaman-pengalaman baru yang mungkin tidak ditemukan dalam buku yang dibacanya. Maka seorang guru harus mampu memadukan antara apa yang diperoleh dari membaca teori dan apa yang diperoleh dari pengalaman-pengalamannya. Saya ingin mengatakan bahwa mungkin ada begitu banyak guru yang berpengalaman, tetapi tidak cukup banyak guru yang belajar dari pengalamannya sendiri. Ada yang mengatakan saya ada guru yang berpengalaman, tetapi pernahkah dia belajar atau memetik pelajaran berharga dari pengalamannya? Belum tentu iya. Oke. Dari penjelasan bagan ini bisa dilihat bahwa received knowledge dan previous experiential knowledge adalah sebuah perpaduan antara pengetahuan berbasis teori dan pengetahuan berbasis pengalaman yang kemudian bersiklus, selalu berpadu menjadi satu sehingga semakin memperkuat sebuah pengetahuan dan pengalaman guru untuk memahami bagaimana seharusnya dia mengajar di kelas. Sehingga tercapai yang namanya professional competence atau kompetensi guru yang profesional. Lanjut. Ya. John Dewey mengajukan 4 langkah sederhana dalam berpikir reflektif, khususnya dalam proses mengajar. Lanjut ya. Ya. Yang pertama adalah mempertanyakan. Ya, kita langsung saja kaitkan dengan seorang guru. Apa yang sedang terjadi? Deskripsi permasalahan. Jadi ketika dikaitkan dengan guru harus bertanya, permasalahan apa saja yang terjadi ketika dia mengajar. Ada begitu banyak siswa yang dihadapi, dan pasti setiap siswa menghadapi permasalahan yang berbeda-beda, sehingga ketika dia mengeksplorasi berbagai permasalahan, maka akan terciptalah berbagai referensi untuk menciptakan metode teknik mengajar yang kaya. Iya, sehingga seorang guru tidak boleh terlalu kaku dengan kurikulum, tetapi dia harus mengembangkan kreativitas. Karena pada setiap kurikulum itu ada ruang kreativitas. Ada ruang untuk bereksplorasi, untuk kemudian menyesuaikan cara mengajarnya dengan di mana dia berada, dengan siapa dia berhadapan. Pertanyaan kedua adalah, mengapa permasalahan tersebut terjadi? Ini adalah tahap analisis dan interpretasi. Mengapa guru salah dalam mengajar misalnya? Mengapa siswa sulit dalam memahami misalnya? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Lanjut. Pertanyaan ketiga adalah, so what? Pemaknaan dan penerapan secara menyeluruh. Lalu ketika seorang guru menemukan permasalahan, ketika sudah mengajar dengan berbagai karakteristik siswa yang berbeda-beda, ada begitu banyak pertanyaan yang bisa diajukan. Apa yang sudah saya pelajari dari permasalahan pembelajaran misalnya? Bagaimana peristiwa tersebut dapat mengubah cara berpikir dan bersikap? Bagaimana cara permasalahan pembelajaran tersebut bisa mengubah cara guru untuk meningkatkan keterampilannya dalam mengajar? Atau mungkin bertanya tentang apakah memang perlu dilakukan refleksi? Atau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang harus seorang guru itu pikirkan? Dan yang keempat adalah, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang guru ketika diperhadapkan kembali dengan situasi yang sama? Apakah saya akan masih tetap bersikap sama? Atau saya telah belajar dari pengalaman sehingga saya memiliki bekal untuk kemudian meningkatkan diri dalam mengajar? Ya, lanjut. Ya. Selain pertanyaan-pertanyaan utama tadi, ada begitu pertanyaan-pertanyaan. Dalam tulisan yang tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian, tertuliskan bahwa berapa lama pun kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik mengajar, banyak yang berpengalaman. Tetapi pernahkah kita secara jujur sebagai seorang guru bertanya kepada diri kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini? Apakah siswa saya memahami apa yang saya jelaskan? Apakah siswa saya senang dengan cara saya mengajar? Apakah yang saya lakukan sesuai dengan rencana yang sudah saya buat? Apakah materi yang saya perkenalkan sudah sesuai dengan tujuan mereka belajar atau sesuai dengan kebutuhan mereka? Apakah sikap dan perilaku saya sudah dapat menjadi contoh yang baik bagi siswa saya? Apakah siswa saya senang ketika saya mengajar? Masih perlukah saya meningkatkan dan memperbarui pengetahuan saya tentang materi yang diajarkan? Apakah apa saja yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan untuk meningkatkan
keprofesionalan saya. Bagaimana keprofesionalan saya setelah sertifikat mendidik saya peroleh. Ini juga yang menjadi masalah. Karena banyak guru yang sertifikasi, tetapi kadang uang sertifikasi itu digunakan untuk hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan peningkatan profesionalisme seorang guru itu sendiri. Lanjut. Ya. Sedikit saya bisa langsung dilihat saja. Ada beberapa perbedaan profil guru reflektif dan guru tidak reflektif. Guru yang tidak reflektif bisa dilihat otomatis menerima begitu saja informasi tentang suatu masalah yang secara umum diyakini. Sedangkan guru yang reflektif mengamati dengan penuh kehati-hatian, menelaah kembali dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kelas dan sebagainya. Mungkin ini poin-poin saya akan dibagikan nanti, bisa dibaca secara jelas nantinya. Lanjut. Oke, terima kasih. Sudah selesai ternyata. Terima kasih.